Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi di channel ini. Dan kesempatan kali ini kita bersama-sama akan belajar tentang karakteristik dari virus. Ini adalah mata pelajaran biologi untuk teman-teman yang sekarang berada di kelas 11. Ini adalah sejarah dari penemuan virus sudah dari sejak tahun 1800-an. Ilmuwan-ilmuwan sudah menyelidiki tentang keberadaan dari virus ini. Di layar ini bisa kita lihat beberapa ilmuwan yang sudah meneliti virus sejak dari awal-awal penemuan dari virus. Mayer tahun 1883 mempelajari tentang tumbuhan tembakau yang menyebabkan daun-daun tembakau itu berwarna bercak-bercak kuning dan juga tanamannya kerdil. Virus ini dinamakan dengan tobacco mosaic virus. Mayer itu mengambil sampel dari tembakau yang berpenyakit, kemudian daunnya dihaluskan dan ekstrak daunnya diambil, kemudian ekstrak daun yang mengandung penyakit ini disemprotkan ke dalam tanaman yang sehat. Kemudian tanaman yang sehat ini lama-lama juga akan menjadi sakit. Kemudian Dmitri Ivanovsky, seorang biologiwan dari Rusia, pada tahun 1892 itu mengekstrak daun tembakau yang berpenyakit, kemudian ekstrak daunnya ini juga disemprotkan ke dalam tembakau yang sehat, dan tembakau yang sehat itu pun menjadi sakit. Kemudian M. Beyering, seorang ilmuwan dari Belanda, itu mengambil getah daun tembakau yang terserang, kemudian disaring, lalu dioleskan ke daun yang sehat, dan daun yang sehat ini kemudian menjadi tertular. Kalau daun yang sehat yang tertular ini diekstrak, kemudian dioleskan lagi ke daun sehat yang lainnya, daun yang sehat itu tertular lagi. Penginfeksi disebut dengan agen penginfeksi yang bernama virus lolos saring, dan ia menduga bahwa agen penginfeksi itu ukurannya sangat kecil dan dapat bergerak. Kemudian Wendell M. Stanley pada tahun 1935 berhasil mengisolasi dan mengkristalkan virus TMP atau tobacco mosaic virus. Ia menyimpulkan virus berbeda dengan bakteri. Bila diinjeksi ke dalam tanaman yang sehat, yaitu tembakau dalam hal ini, virus menjadi aktif dan mengganda serta menyebabkan penyakit. Karena dapat dikristalkan, berarti virus bukan sel. Virus dianggap sebagai benda peralihan dari abiotik ke biotik, dari benda tidak hidup ke benda hidup. Kemudian, apakah virus itu? Virus dari kata Latin yang artinya racun. Apakah virus ini termasuk makhluk hidup? Mengapa virus tidak masuk ke dalam 6 kingdom? Karena virus hanya dapat hidup bila berada dalam tubuh inangnya atau host space, dan jika di luar, dia akan mengkristal. Kita akan mempelajari ciri-ciri virus, yaitu yang pertama ukurannya, kemudian dua strukturnya, yang ketiga fungsinya, dan yang keempat bentuknya. Virus berukuran sangat-sangat kecil. Ukurannya antara 25 sampai dengan 300 nanometer. 1 nanometer ini adalah seper 1 miliar meter, atau 1 meter dibagi 1 miliar, atau 10 pangkat minus 9 meter. Lebar rambut kita itu cuma 0,1 mm, dan lebar rambut ini dapat menampung 4000 virus. Virus paling kecil adalah virus polio, seperti yang digambar yang sebelah kiri. Itu adalah strain dari virus polio. Kemudian virus yang paling besar namanya Vaccinia virus, yang menyebabkan penyakit cacar, yang sebelah kanan gambarnya. Untuk melihat virus ini, kita hanya bisa menggunakan mikroskop
elektron. Mikroskop biasa tidak mampu untuk menangkap gambaran virus. Ini adalah perbandingan ukuran virus dengan makhluk hidup lain, di mana virus ini ukurannya dalam ukuran nanometer, sedangkan bakteri itu lebih besar dalam ukuran mikrometer. Sudah bisa dilihat dengan mikroskop cahaya. Kalau yang virus tadi hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Ini adalah bentuk-bentuk dari virus. Yang pertama berbentuk bulat, contohnya virus influenza. Kemudian yang berbentuk oval, contohnya adalah virus rabies. Kemudian yang berbentuk batang, seperti yang contoh tadi, dari tanaman tembakau, tobacco mosaic virus atau TMV. Kemudian yang berbentuk polihidris, contohnya adalah adenovirus. Ada juga yang berbentuk seperti huruf T. Kita akan belajar tentang struktur dan fungsi dari virus. Virus ini bersifat aseluler atau tidak dalam bentuk sel yang utuh. Kalau bakteri, seperti yang kita lihat pada gambar yang sebelah kiri, itu sudah dalam bentuk sel yang utuh. Sedangkan yang kanan, virus ini bentuknya tidak sempurna sebagai sebuah sel, maka virus masih disebut sebagai aseluler. Virus berupa partikel disebut virion yang dapat dikristalkan, sehingga ilmuwan ada yang menganggap virus bukan makhluk hidup, dan juga yang menganggap virus sebagai makhluk hidup. Virus ini tersusun atas asam nukleat dan selubung protein. Asam nukleat ini adalah membawa informasi genetik. Ada dua jenis, yaitu RNA atau ribonucleic acid dan juga DNA atau deoksiribonucleic acid. Pada virus hanya ada satu jenis saja, RNA atau DNA, tidak ada keduanya. Asam nukleat tersusun atas nukleotida yang komponennya adalah sebagai berikut seperti yang gambar di samping kiri. Sebelah kanan adalah model molekulernya. Selubung protein dari virus dinamakan kapsid, yaitu pembungkus asam nukleat. Tadi tersusun dari subunit protein yang disebut kapsomer. Kapsid inilah yang akan memberikan bentuk dari virus. Coba perhatikan gambar yang di sebelah kanan itu. Nukleokapsid, ada kapsomer, ada asam nukleatnya, dan juga ada pembungkus asam nukleatnya yang disebut kapsid. Gabungan yang terdiri dari asam nukleat dan kapsid disebut nukleokapsid. Dalam beberapa virus, nukleokapsid ini diselubungi oleh membran yang disebut dengan sampul virus. Sampul virus ini membantu virus memasuki sel inangnya. Virus yang tidak memiliki sampul virus disebut dengan virus telanjang. Ini adalah model gambaran dari sampul virus. Di situ disebut sebagai envelope, dan juga asam nukleatnya ada di dalam. Di sekitar asam nukleatnya diselubungi oleh kapsomer. Ini adalah virus yang berselubung, contohnya adalah virus influenza. Gambar berikut ini adalah bagian-bagian dari virus influenza. Ada kapsid, ada envelope, kapsul virus, ada reseptornya, dan juga adalah materi genetiknya di dalam kapsid. Dan ini adalah virus yang kompleks. Bagian-bagiannya
sudah lebih kompleks daripada yang tadi. Silakan perhatikan bagian-bagian dari virus yang kompleks ini. Dan ini adalah virus yang berbentuk helix. Contohnya dari DMV. Bagian-bagiannya silakan diperhatikan, ada kapsomer, ada kapsid, ada asam nukleatnya. Dan yang digambar di sebelah kanan adalah virus Ebola. Virus yang polihidris seperti ini. Contohnya ini adalah adenovirus yang menjadi penyebab demam. Kesimpulannya, virus ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: berukuran sangat renik, kemudian bersifat aseluler, dapat dikristalkan, dan siklus hidupnya bergantung pada inangnya atau hospesnya, dan hanya memiliki salah satu materi genetik, yaitu RNA saja atau DNA saja, dan dia hidup sebagai parasit. Demikian karakteristik dari virus. Terima kasih.